Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Iis Priani. Kedua, Putri Wulandari. Ketiga, Yolanda Lareza. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Matematika Hindu-India. Matematika Hindu-India dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran sungai Hindu pada abad ke-26 sebelum Masehi sampai abad ke-14 Masehi. Matematika India ini berkembang setelah munculnya matematika Cina dan sebelum munculnya matematika Eropa abad pertengahan. Matematika India pada peradaban ini biasanya disebut sebagai peradaban lembah Indus. Peradaban lembah Sungai Indus merupakan sebuah peradaban yang hidup sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gagar-Hakra yang sekarang disebut sebagai Pakistan dan India Barat. Peradaban ini juga sering disebut sebagai peradaban Harappa Indus karena kota penggalian pertamanya disebut Harappa, atau juga sering disebut dengan peradaban Indus Sarasvati karena Sungai Sarasvati yang mungkin kering pada akhir 1900 sebelum Masehi. Tokoh-tokoh matematika Hindu-India. Di sini kami akan menjelaskan 5 tokoh-tokoh matematika Hindu-India. Yang pertama, Panini. Panini merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang digunakan merupakan notasi modern dan menggunakan aturan-aturan meta, transformasi, dan rekursi. Kedua, Surya Siddhanta. Surya memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, balikan sinus, dan meletakkan aturan-aturan yang menentukan posisi gerak sejati benda-benda langit. Ketiga, Aryabhata. Aryabhata pada usia 23 tahun sudah berhasil membuat sebuah karya besar, yaitu sebuah kitab yang ia berjudul Aryabhatiya, yang saking populernya diterjemahkan dalam bahasa Arab pada abad ke-8 Masehi dan diterjemahkan dalam bahasa Latin pada abad ke-13 Masehi. Aryabhata juga menyatakan hubungan antara keliling sebuah lingkaran pada diameternya. Keempat, Brahmagupta. Karya terkenalnya disebut Brahma Siddhanta yang terdiri atas dalil dan peraturan. Di samping itu terdapat pula teorema Brahmagupta yang eksang, yaitu dengan memanfaatkan rumus-rumus Archimedes Heron untuk menentukan jari-jari lingkaran luar suatu segitiga. 5. Madhava. Karya Madhava yang memberikan urutan pada phi diterjemahkan dalam bahasa matematika modern yang dibaca dengan PR sama dengan pan R min 4R per 3 plus 4R per S. Pada abad ke-14, Madhava menemukan rumus Leibniz untuk phi dengan 21 suku, yaitu dengan nilai phi sama dengan 3,14159253659. Sekian, terima kasih. Sistem bilangan matematika Hindu-India. Berikut ada beberapa angka di India. Yang pertama, angka Brahmi. Digit 1 hingga 9 dalam sistem angka Hindu-India berevolusi dari angka Brahmi. Angka Brahmi ditemukan pada prasasti di gua dan di kuil di daerah dekat Pune, Bombay, dan Uttar Pradesh. Prasasti yang berbeda pula bentuk simbolnya. Angka Brahmi sudah digunakan lebih lama sampai abad ke-4 Masehi. Kedua, angka Gupta. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi dan berkembang menjadi angka Nagari yang sering juga disebut dengan angka Devahagari. Ketiga, angka Nagari. Angka Nagari sering disebut-sebut oleh Al-Biruni sebagai kebanyakan bilangan karena banyak dikirim ke dalam dunia Arab. Angka Nagari juga sering disebut dengan angka Devahagari. Sejarah matematika Muslim atau Arab. Sejarah mencatat bahwa setelah Yunani runtuh, muncul era baru, yaitu era kejayaan Islam di tanah Arab. Hal ini berakibat bahwa perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan berpusat dan dinominasi oleh umat Islam Arab. Pada masa Khalifahan Harun al-Rasyid, Khalifah kelima pada masa dinasti Abbasiyah yang dimulai pada sekitar tahun 786, terjadi proses penerjemahan besar-besaran naskah-naskah matematika atau juga ilmu pengetahuan lainnya bangsa Yunani kuno ke dalam bahasa Arab.
pada masa kekhalifahan berikutnya, yaitu kekhalifahan Al-Ma'mun. Beliau menerjemahkan naskah elemen atau berisi kumpulan pengetahuan matematika yang ditulis Euclid. Kontribusi Muslim bagi pengembangan matematika adalah terbatas pada aktivitas penerjemahan naskah Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Banyak ahli sejarah matematika yang tidak menampilkan tentang sumbangan besar Muslim terhadap pengembangan matematika, baik karena sengaja atau tidak ketahuan. Namun tidak sedikit pun ahli sejarah matematika dari barat yang lebih objektif dalam mengumumkan fakta-fakta yang terjadi. Dalam satu sumber ditulis oleh J.J. O'Connor dan E.F. Robertson, dikatakan bahwa dunia barat sebenarnya telah banyak beruntung pada para ilmuwan atau matematikawan Muslim. Lebih lanjut, bahwa perkembangan sangat pesat dalam matematikawan pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dunia barat sebenarnya telah dimulai para matematikawan Muslim berabad sebelumnya. Tokoh-tokoh matematika Muslim. 1. Al-Khawarizmi. Dalam bukunya, Al-Khawarizmi memperkenalkan kepada ilmu pengetahuan angka 0 yang dalam bahasa Arab disebut sifir. 2. Al-Kindi. Al-Kindi hidup pada masa penerjemahan besar-besaran karya Yunani dalam bahasa Arab. Di samping menerjemah, Al-Kindi juga memperbaiki terjemahan-terjemahan sebelumnya. Ia adalah filosof berbangsa Arab dan dipandang sebagai filosof Muslim pertama. 3. Al-Karaji. Al-Karaji dianggap sebagai seorang pertama yang membebaskan aljabar dari operasi geometri yang merupakan produk aritmetika Yunani dan menggantikan dengan jenis operasi yang merupakan inti dari aljabar pada saat ini loss. Al-Karaji juga pertama menggunakan metode pembuktian dan dengan induksi matematikawan untuk membuktikan hasilnya. Ia berhasil membuktikan kebesaran rumus integral kubus yang sangat penting hasilnya dan dalam integral kalkulus. 4. Al-Battani. Al-Battani melahirkan trigonometri untuk level lebih tinggi dan orang pertama yang menyusun tabel contengan. 5. Al-Biruni. Al-Biruni juga memperkenalkan pengukuran geodesi yang menentukan keliling bumi dengan cara lebih akurat dengan bantuan matematika. Dia dapat menentukan arah kiblat dari berbagai macam tempat di dunia. 6. Umar Khayyam. Ia merupakan matematikawan pertama yang menemukan metode umum penguraian akar-akar bilangan tingkat tinggi dan aljabar dan memperkenalkan solusi persamaan kubus. 7. Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang besar di bidang kedokteran. Selain itu, dia juga seorang ahli geologi, ahli matematikawan atau termasuk aljabar yang merupakan kesatuan dan dari eksponen. Ahli fisika, penyair, psikolog, tentara, negarawan, dan seorang guru. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak pengobatan modern. Dia juga pendiri internasional logika dan filosofis dari sekolah efisienis yang berpengaruh pada kaum Muslim dan seorang pemikir. Sistem bilangan matematika Muslim. Sistem bilangan Arab atau angka Arab merupakan sebuah sistem bilangan populer yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Sistem angka ini paling banyak digunakan di zaman modern ini. Angka Arab dipopulerkan oleh matematikawan Muslim di abad pertengahan, kemudian menyebar ke Eropa beberapa abad kemudian dan menjadi angka standar dunia sejak zaman kolonial. Bentuk evolusi dari bahasa Arab yaitu angka Arab Latin atau yang banyak digunakan sekarang muncul pertama kali di Maroko dan Spanyol di akhir abad ke-10 dan dikenal sebagai angka gubar. Layaknya huruf Latin, angka gubar bisa digunakan dari kiri ke kanan. Angka Arab Latin ini kemudian menjadi populer dan menggantikan angka Romawi di Italia, kemudian seluruh Eropa. Ditambah lagi sejak ditemukan mesin cetak pada abad ke-15, angka Arab Latin menjadi sangat populer dan digunakan di hampir semua kerajaan di Eropa. Angka Arab Latin sesekali digunakan menggantikan angka tradisional, sedangkan angka Romawi terkadang masih digunakan untuk formalitas atau seni. Mungkin hanya inilah dari presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, kami bermohon minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.